Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup atas penyertaan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kunci Mengetahui Kehendak Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri hadirat-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur atas kasih karunia dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu tentang kunci untuk mengenal kehendak-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa keinginan hati kami adalah untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang sempurna bagi kami. Berikan kami hikmat dan pengertian yang berasal dari Engkau, sehingga kami dapat mengerti kunci-kunci yang Engkau berikan untuk mengenal kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah kompleksitas dunia dan berbagai pilihan yang menghadang, kita seringkali merasa kesulitan untuk memahami arah yang Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Namun firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa hikmat dan pengertian yang benar adalah esensi, kunci utama untuk membuka tabir rencana Tuhan yang indah bagi setiap pribadi kita. Hikmat yang bersumber dari Tuhan bukanlah sekedar kepandaian duniawi, melainkan kemampuan untuk dapat melihat segala nilai-nilai yang bersifat kekal. Kita dapat melihat segala sesuatu dari perspektif Allah, dan kita dapat membuat keputusan yang selaras dengan kebenaran Tuhan. Demikian pula pengertian yang sejati yang melampaui pemahaman intelektual semata. Ini melibatkan hati yang terbuka, kepekaan rohani kita, dan ketaatan pada pimpinan Roh Kudus. Melalui renungan ini, kita akan belajar untuk menggali lebih dalam lagi makna hikmat dan pengertian yang sejati menurut kebenaran firman Tuhan, serta bagaimana keduanya itu, hikmat dan pengertian, menjadi kunci yang tidak ternilai harganya untuk kita dapat mengenal dan menjalani kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca firman Tuhan pada Kolose pasal 1 ayat 9 bagian B. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudaraku, ayat yang singkat ini bagian dari doa Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Mengandung kerinduan yang begitu mendalam dan sangat relevan bagi setiap orang percaya hingga zaman sekarang ini. Paulus tidak hanya mendoakan berkat-berkat materi atau kesuksesan duniawi, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga dan memiliki nilai yang kekal, yaitu hikmat dan pengertian yang benar untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Yang pertama, meminta hikmat dan pengertian yang benar. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Frasa kami meminta
menunjukkan betapa pentingnya permohonan ini bagi Paulus dan juga rekan-rekan sekerjanya. Mereka itu tidak hanya berharap, tetapi sungguh-sungguh memohon atau meminta atau berdoa kepada Tuhan agar jemaat di Kolose dipenuhi dengan hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat di sini bukan sekedar kepandaian duniawi, melainkan suatu kemampuan untuk dapat melihat segala sesuatu dari cara pandangnya Allah, untuk membuat keputusan yang bijak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Pengertian yang benar adalah kemampuan untuk dapat memahami secara mendalam segala kebenaran rohani dan bagaimana mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa Rasul Paulus begitu menekankan hikmat dan pengertian yang benar? Karena tanpa hikmat dan pengertian yang benar, kita ini akan mudah tersesat oleh banyaknya informasi atau ajaran-ajaran yang palsu, nilai-nilai duniawi yang seringkali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga keinginan daging yang sangat menyesatkan bagi rohani kita. Hikmat dan pengertian yang benar menjadi suatu kompas atau menjadi peta yang dapat menuntun kita dalam perjalanan iman kita. Yang kedua, tujuan utama adalah mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, permintaan akan hikmat dan juga pengertian yang benar ini memiliki suatu tujuan yang mulia, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini bukanlah sekedar mengetahui sebagian kecil dari rencana Tuhan, melainkan memiliki suatu pemahaman yang begitu mendalam dan sangat menyeluruh tentang apa yang Tuhan inginkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna berarti kita memiliki kehendak Tuhan, memiliki suatu kejelasan tentang bagaimana seharusnya kita ini menjalani hidup. Bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan sesama kita. Bagaimana kita seharusnya menggunakan segala talenta dan sumber daya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan bagaimana kita seharusnya memuliakan Tuhan melalui setiap tindakan kita. Saudaraku, Kolose pasal 1 ayat 9 bagian B ini memiliki beberapa implikasi penting bagi kehidupan Kristen kita. Yang pertama, pentingnya doa untuk pertumbuhan rohani. Paulus memberikan suatu teladan bagi kita untuk mendoakan orang lain, bukan hanya untuk kebutuhan materi mereka, tetapi juga untuk pertumbuhan rohani mereka, khususnya agar mereka memiliki hikmat dan pengertian yang benar. Yang kedua, kebutuhan akan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Kita ini tidak dapat mengandalkan kecerdasan atau pengalaman diri kita sendiri untuk dapat memahami kehendak Tuhan secara jelas. Kita ini membutuhkan hikmat, membutuhkan pengertian yang hanya dapat kita terima melalui pertolongan, bimbingan, dan juga tuntunan Roh Kudus atas hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, tujuan hidup adalah melakukan kehendak Tuhan.
Segala sesuatu yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan seharusnya berpusat pada keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, proses yang berkelanjutan. Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Ini adalah suatu proses yang berkelanjutan, yang terus-menerus kita pelajari dan kita lakukan, yang membutuhkan suatu sikap kerendahan hati untuk terus mau belajar, untuk terus mau dipimpin oleh Roh Kudus, mencari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya dan peka terhadap suara Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kolose adalah kota di masa lalu yang terletak di daerah Frigia, Asia Kecil. Istilah Asia Kecil yang disebutkan dalam Alkitab mengacu kepada suatu wilayah yang saat ini berada di wilayah bagian barat dan juga bagian tengah dari negara Turki. Rasul Paulus ketika sedang mendekam di penjara saat itu menulis surat kepada jemaat di Kolose yang sebagian besar terdiri atas orang-orang non-Yahudi. Setelah mereka mendengar kabar dari Epafras yang ketika itu sedang mengunjungi Rasul Paulus, bahwa ada ajaran-ajaran sesat yang sedang mengacaukan jemaat di Kolose. Hati Paulus pun saat mendengarkan kabar itu, dia mulai terbeban untuk mendoakan jemaat yang ada di Kolose. Dan hati Paulus terdorong untuk menulis surat kepada jemaat Kolose. Alkitab menyatakan bahwa Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya bukan hanya sekali atau 2 kali berdoa bagi mereka, tetapi mereka berdoa tiada henti-hentinya, terus berdoa untuk mereka. Ini menunjukkan bahwa jemaat di Kolose mempunyai tempat yang istimewa di hati Rasul Paulus. Apa inti doa Rasul Paulus bagi jemaat di Kolose? Yaitu mereka berdoa supaya jemaat Kolose itu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat yang dimaksud adalah hikmat Tuhan, bukan dari hikmat dunia atau hikmat manusia. Hikmat Tuhan itu melampaui segala akal manusia, sedangkan hikmat manusia itu sangat terbatas pada kemampuan akal. Tujuannya agar mereka mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna atas hidup mereka. Kehendak Tuhan yang dimaksud adalah mengerti rahasia Injil, yaitu Bapa menyediakan jalan keselamatan bagi manusia di dalam pribadi Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pernahkah kita merenungkan betapa dalamnya kasih Allah bagi kita umat manusia? Kasih yang begitu besar sehingga ia rela mengorbankan putranya yang tunggal demi keselamatan kita. Inilah inti dari rahasia Injil yang seringkali kita dengar, namun mungkin belum sepenuhnya kita pahami kedalamannya. Injil bukanlah sekedar kabar baik tentang ajaran moral atau kisah hidup seorang tokoh suci. Injil adalah kabar tentang karya agung Allah Bapa yang telah menyediakan jalan keselamatan bagi kita melalui pribadi Yesus Kristus. Inilah rahasia yang tersembunyi dari zaman ke zaman,
namun kita telah dinyatakan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebelum kita memahami betapa berharganya jalan keselamatan ini, mari kita renungkan terlebih dahulu kondisi manusia tanpa Kristus. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa inilah yang telah memisahkan kita dari hadirat Allah yang kudus dan membawa kita pada hukuman yang kekal. Kita berada dalam kegelapan rohani, terperangkap dalam dosa dan juga dalam maut. Dalam kondisi yang demikian, manusia itu tidak memiliki suatu kekuatan atau kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Segala usaha dan perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia tidak akan pernah cukup untuk dapat menghapus dosa dan mendamaikan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui kemampuan manusia. Inilah inti rahasia Injil. Allah Bapa dalam kasih-Nya yang tidak terukur telah mengambil suatu inisiatif untuk menyelamatkan kita. Ia tidak menunggu kita untuk mencarinya, melainkan Ia sendiri yang datang menjumpai kita melalui putranya Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami mengakui bahwa tanpa hikmat dan pengertian yang berasal dari Engkau, kami akan kesulitan untuk dapat memahami dan mengetahui kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami. Penuhi kami dengan segala hikmat dan pengertian yang benar yang Engkau kehendaki. Biarlah hikmat dan pengertian ini bukan hanya sekedar pengetahuan di pikiran kami, tetapi sungguh-sungguh meresap ke dalam hati dan jiwa kami, sehingga kami dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah menurut standar Engkau. Ya Tuhan, tujuan dari hikmat dan pengertian ini adalah untuk mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna. Kami rindu untuk dapat memahami rencana-Mu bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, dan bagi pelayanan kami. Terangilah jalan kami agar kami dapat melangkah sesuai dengan kehendak-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu untuk terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah kerinduannya untuk memiliki keturunan, dan juga masalah-masalah persoalan yang lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan yang melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kelepasan Tuhan dalam pemulihan soal keuangan, soal pekerjaan, dan penyelesaian setiap persoalan lainnya. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan saudara-saudara kami semuanya. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun kehidupan kita semua. Saudaraku, marilah kita senantiasa merindukan hikmat dan pengertian yang benar dari Tuhan, agar kita dimampukan dapat memahami dan melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna dalam setiap langkah kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.